Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Masih pada semangat kan belajar online-nya? Semangat dong. Nah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi permasalahan anak usia dini dalam aspek kognitif. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 10, yaitu ada Nadiati, saya sendiri, ada Rizka Amelia, ada Siti Fatimah, dan Siti Nurleni. Nah, buat teman-teman, jangan lupa nonton dan simak videonya ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 2 poin, yaitu yang pertama mengenai permasalahan anak usia dini dan juga mengenai pengertian dari perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, untuk poin pertama dulu mengenai permasalahan anak. Nah, apa sih itu permasalahan anak usia dini? Jadi permasalahan anak usia dini ini adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada aspek perkembangannya. Nah, terus yang kedua, mengenai perkembangan kognitif anak usia dini. Kognitif sendiri sering disebut kognisi, yang mana mempunyai pengertian luas mengenai berpikir dan mengamati. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kognitif itu adalah tingkah laku yang mengakibatkan seseorang itu memperoleh pengetahuan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya Siti Nurleni akan melanjutkan materi tentang jenis permasalahan perkembangan kognitif. Adapun jenis permasalahan perkembangan kognitif yang pertama ada anak dengan retardasi mental atau tunagrahita adalah anak yang memiliki tingkat intelijensi di bawah normal. Ketunagrahitaan tampak dalam kesulitan penyesuaian perilaku di mana mereka tidak dapat mencapai kemandirian yang sesuai dengan standar kemandirian dan tanggung jawab sosial. Anak ini memiliki IQ sekitar 70 ke bawah disertai dengan ketidakmampuan dalam hal berkomunikasi, keterampilan sosial, dan memperhatikan diri sendiri. Yang kedua ada ketidakmampuan belajar atau learning disabilities. Kesulitan ini disebabkan karena terjadinya disfungsi ringan dalam susunan secara pusat atau minimal brain dysfunction. Kesulitan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disability dengan disfungsi yang dapat terlihat pada kelainan persepsi, kesulitan dalam menerima informasi, menyusun informasi, bahkan sulit untuk mengkomunikasikan informasi yang telah dia terima. Yang kedua ada kesulitan belajar akademik. Ada beberapa gangguan yang sering dikeluhkan oleh orang tua. Yang pertama ada gangguan membaca disebut disleksia, yang kedua ada gangguan menulis disebut disgrafia, dan yang ketiga ada gangguan berhitung disebut diskalkulia. Jenis permasalahan perkembangan kognitif yang ketiga ada ADHD dan ADD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan gangguan dalam memfokuskan perhatian, mudah terganggu atau tertarik pada hal eksternal maupun internal dalam dirinya, bertindak impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi dan overactivity. Sedangkan ADD, Attention Deficit Disorder, yaitu gangguan yang sama dengan ADHD, hanya saja tidak disertai dengan overactivity yang berlebihan. Anak ADHD dan ADD sebenarnya secara kognitif normal seperti anak pada umumnya, tetapi karena gangguan yang mereka alami, mereka tidak mampu mengikuti proses belajar di kelas yang menuntutnya untuk berkonsentrasi dan duduk diam dalam waktu yang lama, maka hal itulah yang membuat mereka tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan berdampak dalam hal akademiknya. Yang keempat ada gifted atau anak berbakat. Secara umum, anak berbakat lebih banyak ditentukan berdasarkan IQ, yaitu 130 ke atas. Banyak juga yang mengembangkan definisi lebih luas untuk menentukan anak berbakat. Tidak hanya dilihat dari IQ saja, tetapi juga melihat tingkat kreativitasnya, kepemimpinannya, bakatnya, kemandiriannya, dan aspek lainnya. Yang kelima ada autisme, dimaknai sebagai paham yang tertarik hanya pada dirinya sendiri atau dunianya sendiri. Gejala pada anak autis mulai tampak pada anak sebelum mencapai usia 3 tahun. Gangguan ini mencakup bidang komunikasi, interaksi, dan perilaku. Penyebabnya adalah gangguan pada perkembangan saraf pusat yang mengakibatkan terganggunya fungsi otak.
Ada beberapa gejala yang hampir sama pada setiap anak autis, yaitu tidak dapat melakukan kontak mata dengan baik, tidak merespon jika dipanggil, tampak asik dengan dunianya sendiri, dan mengalami gangguan pada aspek kognitif. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Siti Fatimah, saya akan melanjutkan poin D, yaitu faktor terjadinya permasalahan perkembangan kognitif pada anak usia dini. Di sini banyak sekali faktor penyebab kognitif pada anak usia dini. Yang pertama itu ada faktor hereditas atau keturunan, faktor lingkungan, faktor kematangan, faktor pembentukan, faktor minat bakat, dan faktor kebebasan. Juga di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab masalah anak usia dini berdasarkan klasifikasi masalahnya. Di sini kami membahas tentang 5 masalah pada anak usia dini. Yang pertama ada retardasi mental, yang kedua ketidakmampuan belajar, yang ketiga ada ADHD dan ADD, yang keempat itu ada gifted, yang kelima ada autisme. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor retardasi mental. Faktor penyebab retardasi mental itu antara lain yang pertama adanya masalah selama kehamilan. Contohnya di sini seperti kurang gizi, penyebab alkohol ataupun penyakit infeksi. Lalu ada masalah proses persalinan. Itu ada kesulitan proses persalinan dan lilitan tali pusat yang mengganggu. Yang ketiga ada masalah pada tahun pertama kehidupan anak seperti infeksi otak, kecelakaan ataupun malnutrisi. Yang keempat ada masalah dalam pola asuh seperti kurangnya stimulasi, kekerasan pada anak ataupun penelantaran. Yang kelima ada faktor psikologis, yaitu yang dapat mempengaruhi kejadian retardasi mental juga. Yang kedua itu ada ketidakmampuan belajar atau learning disability. Faktor penyebab learning disability itu ada faktor organ tubuh, faktor lingkungan, dan faktor biologis serta genetika. Seperti yang pertama ini ada faktor organ tubuh. Di sini yang pertama penyebab organ tubuh itu ada konsep tentang minimal disfungsi otak, yang dimana kegiatan otak yang berada di bawah optimal tidak terjadi dikarenakan adanya cedera pada struktur lapisan luar otak. Yang kedua ada faktor patologis, yaitu terjadinya disfungsi otak, yang mana ini disebabkan adanya kondisi cerebral hemorrhage, penyakit luka akibat kecelakaan pada kepala, kelahiran prematur ataupun faktor-faktor genetika. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu pengaruh dari gangguan emosional dan kecenderungan kehilangan lingkungan bagi seorang anak itu dapat menyebabkan cedera otak. Lalu ada faktor biologis serta faktor genetika. Selanjutnya ada ADHD dan ADD. Faktor penyebab ADHD dan ADD itu yang pertama di sini faktor penyebab ADHD bisa disebabkan oleh masalah genetikal pada anak, bisa terjadi selama proses kehamilan ataupun proses melahirkan, bahan-bahan kimia, virus, dan faktor psikologis. Lalu faktor penyebab ADD ada yang pertama perubahan mendadak dalam hidup anak, misalnya kedua orang tuanya yang bercerai ataupun pindah tempat tinggal. Lalu ada anak pernah mengalami kejang-kejang. Yang ketiga depresi. Yang keempat ada kegelisahan. Lalu ada bipolar disorder. Selanjutnya ada gifted atau anak keterbakatan. Faktor penyebab gifted atau anak keterbakatan ini yang pertama itu ada dari keluarga, misalnya saja pola asuh orang tua ataupun status ekonomi keluarga. Selanjutnya itu ada sekolah, lingkungan sekolah. Selanjutnya yang terakhir itu ada autisme. Di sini faktor penyebab anak autisme antara lain genetik, pestisida, obat-obatan, usia orang tua maupun faktor lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, nomor absen 27. Di sini saya akan melanjutkan materi yang adalah penanganan permasalahan kognitif anak usia dini. Penanganan permasalahan kognitif anak usia dini berdasarkan jenisnya terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah retardasi mental, yang kedua adalah ketidakmampuan belajar atau learning disability, yang ketiga ADHD dan ADD, yang keempat adalah gifted atau keberbakatan, dan yang kelima adalah autis. Langsung saja, yang pertama adalah retardasi mental. Penanganan anak dengan retardasi mental dapat ditekankan pada pengembangan keterampilan bersosialisasi dan aktivitas bantu diri sederhana untuk anak. Terdapat beberapa cara yang dapat ditekankan oleh guru untuk membantu menangani retardasi anak. Yang pertama adalah kenalkan materi pembelajaran yang baru dengan perlahan-lahan dan ulangi materi yang penting beberapa kali.
Dan yang kedua adalah guru membantu anak untuk memusatkan perhatiannya terlebih dahulu pada apa yang akan disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga adalah keterangan yang disampaikan hendaknya diterangkan dalam bentuk yang nyata secara bertahap. Yang kedua adalah ketidakmampuan belajar atau learning disability. Dalam buku Narti tahun 2017, penanganan kesulitan belajar anak tidak dapat dilakukan secara langsung pada segi akademik seperti membaca, menulis, dan menghitung. Hal-hal yang perlu ditangani oleh guru terlebih dahulu untuk proses membantu ketidakmampuan belajar anak, yaitu yang pertama adalah kerjasama antara orang tua dan terapisnya. Dan yang B, melatih anak untuk duduk mandiri. Yang C adalah berolahraga. Dan yang D, kegiatan belajar atau kegiatan akademik. Yang E adalah modifikasi perilaku. Dan yang F adalah penggunaan alat permainan edukatif. Yang G adalah penggunaan reward. Yang H, terapi EFT atau emotional freedom teknik. Dan yang terakhir adalah inovasi. Nah, yang ketiga adalah ADHD dan ADD. ADHD sendiri ada Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan pemusatan perhatian. Penanganan yang digunakan untuk anak ADHD dapat menggunakan berbagai metode seperti metode terapi perilaku, terapi nutrisi, terapi musik, farmakoterapi, terapi lumba-lumba, dan terapi bermain. Dan yang keempat adalah gifted atau keberbakatan. Gifted atau keberbakatan ini dapat ditangani dari dua jenis, yaitu dari segi orang tua atau keluarga, dan segi sekolah. Dari keluarga, beberapa faktor dalam keberbakatan seseorang ditentukan oleh peran orang tua, yakni yang pertama adalah kebebasan, yang kedua respek, yang ketiga kedekatan emosional, yang keempat adalah prestasi orang tua yang aktif dan mandiri serta menghargai kreativitas anak. Dan yang kedua adalah dari segi sekolah. Sekolah sebagai sarana pendidikan mampu memberikan kebutuhan yang sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Dan yang terakhir adalah autis. Penanganan anak autis dengan cara deteksi dan intervensi dini agar penanganan bisa lebih cepat ditangani dan tidak memakan waktu yang lama. Dalam hal ini, penanganan autis lebih menekankan pada terapi, baik itu terapi bicara, terapi biomedik, terapi makanan, dan terapi perilaku. Nah, sekian dari penjelasan saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.